Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran kita yaitu ekonomi ya. Adapun materi yang kita bahas pada pagi hari ini, kita akan berbicara mengenai elastisitas permintaan. Sekarang kita mulai tentang elastisitas permintaan, di mana elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan permintaan barang yang disebabkan karena adanya perubahan harga. Jadi yang perlu kalian pahami di sini, elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan permintaan barang yang disebabkan karena adanya perubahan harga. Rumusnya dapat kita cari dengan persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga. Atau bisa juga kita menggunakan rumus delta QD per QD kali 100% per delta P per P kali 100%. Atau bisa juga kita menggunakan delta Q per delta P kali P1 per Q1 ya. Jadi bisa dipilih salah satu rumus ini. Oke? Dan yang sering digunakan rumus yang paling bawah ya, delta P delta Q per delta P kali P1 per Q1. Berikutnya masuklah kita jenis elastisitas permintaan atau ED. Yang pertama, ED sama dengan 1 atau dikatakanlah ini dengan unitary elasticity, artinya bila harga naik atau turun 1%, maka permintaan akan turun atau naik 1% pula. Jadi sama-sama ya. Yang kedua, ED lebih besar dari 1 atau elastis. Artinya bila harga naik atau turun 1%, maka permintaan akan turun atau naik lebih dari 1%. Yang ketiga, ED lebih kecil 1 atau dikatakan inelastis ya. Artinya bila harga naik atau turun 1%, maka permintaan akan turun atau naik kurang dari 1%. Yang keempat, ED sama dengan 0. Inelastis sempurna. Artinya tidak ada respon atau tanggapan terhadap perubahan harga. Berapapun harga di pasar, jumlah yang diminta tidak berubah. Kurva permintaannya berbentuk vertikal. Selanjutnya, ED sama dengan tak terhingga atau dikatakan elastis sempurna. Artinya, konsumen sanggup membeli barang berapa saja banyaknya jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Kurvanya, permintaannya berbentuk sejajar dengan sumbu horizontal. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam, yaitu tentang macam-macam elastisitas permintaan beserta kurvanya. Yang pertama yaitu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, permintaan elastis, ya, rumusnya itu E lebih besar dari 1, atau persentase delta QD lebih besar dari persentase delta PD. Contoh barangnya yaitu kebutuhan luks ataupun mewah. Yang kedua, permintaan inelastis. Rumusnya E lebih kecil dari 1. Artinya persentase perubahan Q lebih kecil dari persentase perubahan P. Contoh barangnya ini adalah kebutuhan primer ataupun pokok. Yang ketiga, permintaan uniter ataupun normal. Rumusnya E sama dengan 1. Artinya, persentase perubahan QD sama dengan persentase perubahan PD. Ini adalah contohnya kebutuhan sekunder. Yang keempat, permintaan elastis sempurna, E sama dengan tak terhingga. Artinya, persentase delta Q, persentase delta PD itu sama dengan 1. Ini adalah kebutuhan dunia, ya. Contohnya itu seperti gandum ataupun minyak. Berikutnya ada permintaan inelastis sempurna, di mana E-nya sama dengan 0. Artinya persentase perubahan QD sama dengan 0, persentase perubahan PD juga. Contohnya ini adalah kebutuhan berupa tanah ataupun air minum. Inilah dia rumus dan contoh-contoh barang dari setiap jenis elastisitasnya. Sekarang kita perhatikan jenis kurvanya. Yang pertama adalah permintaan elastis.
bentuknya landai. Yang kedua, permintaan inelastis, bentuknya curam. Yang ketiga, permintaan uniter, bentuknya tidak landai dan tidak curam. Yang keempat, permintaan elastis sempurna, bentuknya horizontal. Yang kelima, permintaan inelastis sempurna, bentuknya adalah vertikal. Ya, inilah dia bentuk-bentuk dari kurva elastisitas permintaan. Selanjutnya masuklah kita anak-anak ibu semua contoh untuk menghitung yang namanya elastisitas permintaan. Contohnya, pada saat harga 400, jumlah barang yang diminta 30 unit. Kemudian harga turun menjadi 360, jumlah barang yang diminta 60 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitasnya. Maka kita ketahui delta Q ataupun perubahan Q ya yaitu 60 dikurang 30. Dapatlah kita delta Q-nya 30 unit dan delta P-nya dari delta P-nya 400 ke 360, maka dapatlah kita 40. Untuk P1-nya adalah 400 dan Q1-nya sama dengan 30. Yang ditanya adalah elastisitas permintaan. Maka kita masukkan ke rumus. Tadi rumusnya ED sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Itu rumus yang pertama ya. Maka kita masukkan ED sama dengan 30 per 40 kali 400 per 30. Maka setelah kita hitung kita kalikan, ED-nya sama dengan 400 per 40 ya. Bisa kita kalikan silang boleh ya. Maka dapatlah ED-nya sama dengan 10. 10 itu kan lebih besar dari 1. E lebih besar dari 1. Maka dikatakanlah dia elastis. Selanjutnya kalau kita menggunakan rumus persentase delta Q sama dengan ya, persentase delta Q sama dengan delta Q per P1 kali 100% juga bisa kita gunakan. Yaitu persentase delta Q sama dengan perubahan Q-nya 30 sedangkan Q1-nya 30 kalikan 100%. Maka dapatlah kita 100%. Selanjutnya untuk persentase delta P sama dengan 40 ya perubahannya dan ke-1-nya 400 kalikan 100% maka dapat kita 10%. Maka elastisitas permintaannya sama dengan persentase ya persentase delta Q per persentase delta P dapatlah kita 100% dibagi 10% sama dengan 10. Jadi hasilnya sama 10 dan dikatakan juga elastis karena E-nya lebih besar dari 1. Seperti itu. Berikutnya masuklah kita faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama faktor yang mempengaruhi itu adalah adanya barang substitusi. Yang kedua persentase pendapatan yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga jenis barang yang dibeli, apakah termasuk barang pokok atau barang suplemen. Yang keempat, jangka waktu analisis ataupun perkiraan terjadinya perubahan harga di pasar dan pengetahuan konsumen akan adanya perubahan harga. Yang kelima, tersedia atau tidaknya sarana kredit untuk barang yang akan dikonsumsi. Inilah beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Jikalau ada yang mau kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan sama Ibu melalui Japri ya. Dan kalau kalian sudah paham, tolong kalian pindahkan ke buku catatan kalian, Nak. Untuk kalian ingin Zoom sama Ibu, bisa kalian Japri Ibu supaya kita bisa menyusun waktu untuk kita bisa Zoom bersama karena Ibu juga rindu untuk melihat kalian semua. Baiklah anak-anak Ibu semua, sekianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan Ibu ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.